Nah itulah dia terus diulang, lama-lama dia menjadi obat. Istilah lain terapi, istilah lain asyifa. Nah sekarang kita masuk ke petunjuk teknis praktek terapi Qur'ani. Ya, pertama, bahwa Al-Quran itu memiliki nilai bagi manusia dan kehidupan di alam dunia. Ini kita lihat sambutan dari Profesor Dr. Haji Abdul A'la MA, Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, bukunya itu Terapi Qur'ani, Tinjauan Historis, Al-Quran, Hadis, dan Sains Modern. Dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh berbagai kalangan ilmuwan, termasuk kalangan non-muslim, dapat disimpulkan bahwa Al-Quran bukan hanya sebagai kitab yang berisi petunjuk norma bagi manusia, yang berisi norma petunjuk bagi manusia, dan bukan sekedar pembeda antara yang benar dan yang batil. Namun Al-Quran juga senyatanya, karena ini pembuktian-pembuktian, maka senyatanya merupakan sumber pengembangan dan penguatan sains dan teknologi. Lebih dari itu, kitab suci umat Islam ini bahkan bukan sekedar penyejuk hati dan penyembuh penyakit hati, namun juga ia dapat menyembuhkan penyakit fisik yang terganas sekalipun, seperti penyakit kanker. Nah ini pembuktian-pembuktian nih, ya, karena ini Rektor Sunan Ampel, itu banyak penelitian dari para mahasiswa, baik S3, S2, penelitian tentang Al-Quran. Nah jadinya memang Al-Quran itu sebagai obat asyifa. Nah bagaimana supaya dia benar-benar menjadi obat? Ya, benar-benar, tapi karena akan dipraktekkan oleh dirinya sendiri nih, oleh diri kita masing-masing. Nah, supaya bagus hasilnya, satu, memahami teori terapi Qur'ani dengan baik dan mendalami bukunya. Yang kedua, memahami dasar 3T, tumak-nina, tafakur, tadabbur, dan mendalami bukunya. Ada bukunya kok itu. Tapi didalami betul-betul, jangan setengah-setengah belajarnya. Jadi supaya benar penerapannya itu. Yang ketiga, memahami proses 6M. Yaitu apa? Memahami artinya, menghayati, merasakan tuh. Karena dilatih itu dirasakan dulu. Dirasakan. Nah rasa itu sudah didapat oleh kita, diulang-ulang tuh. Diulang. Nah sehingga waktu kita betul-betul mempraktekkan itu bisa menikmati. Nah dengan menikmati itu mengubah struktur hormon dalam pikiran kita. Hormonnya berubah, hormon endorfinnya hidup. Dan ini betul-betul bisa menikmati satu keindahan di dalam kita. Betul-betul mengamalkan terapi Qur'an ini. Satu keindahan, satu kenikmatan. Nah itulah dia terus diulang, lama-lama dia menjadi obat. Istilah lain terapi, istilah lain asyifa. Nah di Al-Quran itu ada begitu, bahwa Al-Quran itu adalah asyifa. Asyifa itu ya obat, ya terapi yang mengobati, ya solusi kehidupan Al-Quran itu. Nah kemudian yang keempat, memahami kondisi diri saat praktek terapi Qur'ani 3T itu. Kondisinya kayak apa sih gitu. Yang dirasakan seperti apa, prosesnya seperti apa. Ini betul-betul dipahami itu proses itu. Ya prakteknya rasanya kayak gini nih gitu. Dipahami betul tuh. Nah supaya dia benar menerapkannya. Seperti apa itu? Nah ini kondisi latihan awat 3T. Tumak-ninah itu rasanya seperti ini. Tafakur tadabbur itu rasanya seperti ini nih, 13. Nah, itu sudah diajarkan, yang lalu sudah diajarkan. Ya. Nah, kemudian yang kelima, memahami 13 manfaat terapi Qur'ani ini. Dipahami betul tuh. Ada 13 manfaat terapi Qur'ani. Nah, sehingga dengan 13 manfaat ini benar-benar kita bisa memahami dengan baik. Jadi arahnya benar dalam berlatih itu. Nah ini manfaat langsung
Ya, latihan awat 3T. Nah, ini ada 13. Nah, ini kajian ilmiah semuanya ini sebetulnya. Nah, jadi nanti bisa menikmatinya dengan bagus. Yang keenam, memahami pentingnya mendidik pikiran dan jiwa dengan 3T. Nah, ini penting. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah engkau ya Allah sebagai penolong kami. Ini otak ini dididik tuh. Supaya kita selalu bertawakal. Jiwa ini dididik dengan 3T itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dihayati itu. Pikirannya tuh dimengerti, diulang-ulang, dididik tuh pikiran tuh. Nah, ini akan jadi obat, akan jadi terapi karena ngerti tuh bahwa pikiran harus dididik, jiwa harus dididik. Ya, mendetail dan terperinci karena untuk pegangan Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana cara belajarnya nih? Ya, jadi ini karena mau dipraktekkan, mah harus matang belajarnya. Ya, harus menyeluruh belajarnya, harus utuh belajarnya. Makanya ada bukunya, ada latihannya, ada ceramahnya, segala macam lengkap. Yang ketujuh, nah ini Bapak Ibu, berapa kali sih berlatihnya sehari? Nah ini Bapak Ibu, kalau untuk pengobatan, ya saya kasih tahu nih, untuk pengobatan itu minimal satu bulan. Ya, untuk pengobatan berlatihnya tuh minimal 1 bulan. 3 kali sehari. Nah, kalau kita misalnya mau terapi ikhlas, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dihayati terapi itu. Ya, kalau enggak kita bilang mau terapi tawakal, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu harus 3 kali sehari untuk mengobati. Kalau sekarang kan 1 kali sehari, kalau mau sholat khusyuk 1 kali sehari, ya kemudian dia selama 1 minggu itu awat. Tapi kalau pengobatan 3 kali sehari, nggak boleh kurang tuh. Minimal 1 bulan itu. Ya, ini kalau untuk pengobatan. Sakitnya apa aja? Ada yang sakit mah, ada yang sakit macam-macam. Apa aja, lakukan ini. Asal untuk pengobatan. Yang ke-8, bagaimana hasilnya itu setelah berlatih itu? Hasilnya biasanya bisa juga bertahap. Ya, makin baik, bertahap tuh. Berbulan-bulan tuh makin bagus. Dia begitu tuh. Nah, bisa juga instan tuh begini. Dia baru seminggu aja udah langsung sembuh tuh. Ya, itu bagi orang tertentu. Ya, jadi bisa juga cepat gitu. Instan tuh maksudnya cepat. Nah, itu kehendak Allah, kita nggak bisa duga. Terserah Allah mau cepetin, mau lambatin. Tapi kalau dilakukan pasti bertahap itu. Ada kesembuhan bertahap. Yang ke-9, dampak positif ya terhadap kesehatan, kebahagiaan, kemudahan rezeki dalam jangka panjang. Jadi kalau Bapak Ibu berlatihnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tuh ke sana tuh. Nah, ini akan terjadi nih. Kesehatan semakin hari semakin bagus. Kebahagiaan semakin hari semakin bagus. Kemudahan rezeki semakin hari semakin bagus. Dia seperti itu. Nah, yang ke-10, harus disertai dengan sikap yang yakin. Nah, kalau ragu-ragu nggak bisa. Ya, harus disertai dengan sikap yakin. Ya, harus ada optimisme yang tinggi, yakin kepada Allah. Allah tuh baik. Ya, yakin, dilakukan dengan sabar. Orang sabar itu pahalanya tanpa batas. Nah, orang istiqomah itu akan didoakan oleh malaikat. Tuh, karena itu dia sikapnya waktu belajar terapi Qurani ini harus yakin. Kalau nggak yakin nggak bisa. Kalau ragu nggak bisa dia. Ya, sabar. Kalau nggak sabar nggak bisa. Ya. Karena banyak godaannya tuh, banyak godaan kayak gini, harus sabar dan istiqomah. Ya, jadi 10 macam ini Bapak Ibu supaya
kita bisa memperoleh hasil yang bagus pada saat melakukan terapi Qurani. Mudah-mudahan kita bisa memahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.